Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Eh, Misalnya ada yang saat ini sedang sakit, semoga segera sembuh. Tetap jaga kesehatan, tetap stay at home. Dan kali ini bertemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani, di mata kuliah keperawatan komunitas 2. Hari ini kita akan belajar tentang desa siaga sehat jiwa. Ya, sebagai salah satu subtopik di komunitas 2 ini, saya akan membahas desa siaga sehat jiwa sebagai salah satu alternatif untuk kesehatan jiwa. Seperti kita tahu, angka penderita gangguan jiwa makin hari makin bertambah dan dari beberapa kasus yang ditemukan, banyak juga yang, berasal dari pasien-pasien ini berasal dari, eee, pedesaan ya, di daerah yang terpencil. Dan ini, menjadi sebuah fenomena ya, yang harus kita semua sadari sebagai perawat, bahwa perawat komunitas ini menjadi, eee, pasukan garda terdepan juga ya, selain untuk melawan corona, untuk kesehatan jiwa saat ini, perawat juga, dituntut perannya untuk lebih aktif, ya. Karena di dalam salah satu tugas Perkesmas sudah jelas, tercantum bahwa untuk kesehatan jiwa menjadi, ladang garap juga di komunitas. Baik, langsung saja saya mulai. Sebelum kita masuk ke, tema kita hari ini, terlebih dahulu saya prolog dengan, sedikit cerita sejarah tentang pelayanan jiwa di masa dahulu, ya. Jadi untuk, pelayanan kesehatan jiwa di zaman dulu, lebih banyak bersifat kuratif ya. Jadi tidak ada upaya penanganan secara pencegahan dan promotif ya, tapi biasanya dengan cara, langsung dirawat ya. Bersifat kustodial atau tertutup ya, biasanya karena, masyarakat kala itu masih menganggap pasien gangguan jiwa itu merupakan sebuah aib, sehingga disembunyikan. Jangan sampai orang lain tahu kalau misalnya ada anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Jadi hanya ada di RSC pasiennya, kemudian pelayanannya diberikan secara individual. Nah, setelah sekarang sudah sangat, ini ya, berbeda, sekarang lebih ke community health, mental health. Konsep kesehatan jiwa sekarang. Upaya kesehatan jiwa dilaksanakan berbasis masyarakat atau komunitas dan lintas sektoral. Hal ini sudah dibuktikan dengan banyaknya program yang dikhususkan untuk, bagaimana pencegahan dan, promosi kesehatan, bagaimana pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Kondisi ini juga dilihat dari, banyaknya puskesmas yang sudah mulai, mmm, membuat tim khusus untuk penanganan pasien-pasien jiwa yang ada di komunitas. Upaya preventif dan promotif menjadi salah satu upaya kesehatan jiwa yang dilakukan di ranah komunitas. Upaya ini meliputi, edukatif ya, pemberian pengetahuan pada masyarakat ya, bagaimana pencegahan gangguan jiwa, serta, tidak melupakan untuk upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan jiwa juga harus mempertahankan HAM, hak asasi manusia ya, karena ap banyak juga di antara masyarakat yang masih menganggap orang gangguan jiwa itu tidak berhak untuk diberikan pelayanan. Nah, ini yang sering kali menjadi bumerang, dan stigma-stigma yang seperti ini ternyata masih ada sampai sekarang, yang menganggap bahwa masyarakat dengan gangguan jiwa, pasien dengan gangguan jiwa itu tidak layak untuk mendapatkan perawatan. Kemampuan tenaga di layanan primer untuk mampu memberikan layanan kesehatan jiwa sangat dituntut untuk, berperan aktif ya. Jadi, sebenarnya kalau melihat tupoksi perawat di komunitas itu banyak sekali ya, banyak sekali dan, mestinya
perawat-perawat di puskesmas itu juga jauh lebih banyak ya, tidak hanya di rumah sakit gitu ya, tapi di komunitas. Karena dengan adanya upaya pencegahan ini, mestinya tenaga perawat itu menjadi lebih banyak dibanding tenaga kesehatan yang lainnya. Karena apa? Karena memang tugas perawat ini berat ya. Tugas perawat di puskesmas ini berat. Banyak bidang yang harus digarap. Tidak hanya KIA, tidak hanya pelayanan pengobatan, tapi juga lebih ke arah tadi, perawatan kesehatan masyarakat. Ya, menjaga masyarakat, membina masyarakat agar tetap sehat. Dengan cara apa? Banyak sekali ya. Preventif promotif itu kegiatannya banyak sekali. Belum kalau terjadi seperti ini, saat ini ya, seperti wabah corona. Ini sebenarnya menjadi tugas perawat yang mestinya harus juga didukung oleh semua pihak. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana perkembangan pelayanan kesehatan sampai sekarang ini. Kalau dulu pasien-pasien itu di dilarang ya untuk melakukan kegiatan apapun, bahkan yang paling mengenaskan biasanya masih ada fenomena pasung dan sebagainya. Tapi kalau sekarang dengan adanya program perawatan, kemudian rehabilitasi yang eee, menyentuh ke semua aspek dari kehidupan pasien, sehingga sekarang banyak ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa itu, diberikan bekal, keterampilan dan sebagainya, sehingga mereka bisa mampu berdaya, mampu kemudian, eee, hidup mandiri seperti sebelum mereka sakit. Hasil riset KKJ, keperawatan komunitas keperawatan kesehatan jiwa, di riset ini dilakukan di Biren Aceh pasca tsunami dulu, bahwa hubungan pelayanan DSSJ dengan tingkat kemandirian pasien gangguan jiwa, eee, akan sangat terkait dengan kegiatan home visit kader berhubungan secara bermakna dengan kemandirian pasien, ya. Jadi untuk melihat kemandirian pasien, peran perawat terutama dalam kegiatan home visit itu sangat dibutuhkan, ya. Karena dengan home visit ini perawat akan lebih mudah mengenali apa saja masalah yang dialami pasien. Nah, sekarang kita ke pengertian desa siaga. Desa siaga sehat jiwa, ya. Desa siaga sehat jiwa adalah desa yang masyarakatnya sadar, mau, dan mampu melakukan upaya-upaya dalam kesehatan jiwa. Jadi tidak hanya sadar, tapi juga punya kemauan dan mampu. Ya. Mampu ini dalam tanda kutip banyak hal ya. Ketika dia sudah sadar, dia mampu, dia mau, harapannya dia mampu dengan prakarsa dirinya sendiri dalam hal ini desa tersebut untuk melakukan upaya-upaya dalam kesehatan jiwa. Ada banyak cara untuk tetap menjaga kesehatan jiwa. Kalau dulu seingat saya ada program belajar, jadi setelah maghrib itu no TV gitu ya, tidak ada kegiatan untuk menonton TV. Nah, ini untuk menjaga jam belajar masyarakat. Nah, ya dulu ya ada jam belajar masyarakat. Ini salah satu upaya ya untuk menjaga kestabilan emosi, kestabilan jiwa, perkembangan dan sebagainya. Sehingga pada jam-jam tersebut tidak ada masyarakat yang nonton TV. Semuanya fokus untuk melakukan kegiatan pada malam itu. Yang sekolah misalnya tetap mengerjakan PR dan sebagainya. Yang bekerja bisa istirahat dan sebagainya. Itu semata-mata untuk menjaga kestabilan jiwa dari masyarakat. Ya. Upaya yang lain banyak sekali ya. Nanti kita akan bahas. Adapun tujuan desa siaga sehat jiwa ini, yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan jiwa. Ya, uh, there is no health without mental health. Ya, jadi tidak ada kesehatan tanpa jiwa yang sehat. Kenapa seperti itu? Orang dengan sehat jiwa dia akan tetap mampu produktif. Ya, meskipun mungkin dia cacat atau mungkin dia tidak dari sisi keuangan
tidak memadai, tapi ketika dia sehat jiwanya, dia akan tetap bergerak, dia akan tetap mampu untuk membangkitkan semangatnya agar tetap produktif. Nah, nanti teman-teman kembali coba ingat lagi definisi sehat jiwa ya, sesuai dengan materi kuliah di keperawatan jiwa. Tujuan yang kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat desa menolong dirinya dalam bidang kesehatan jiwa. Nah, menolong dirinya artinya eh, masyarakat ini mempunyai kesadaran untuk bagaimana menolong dirinya. Dirinya ini maksudnya semua anggota ya, anggota masyarakat. Jika dalam sebuah desa ternyata ada satu atau dua orang yang terkena gangguan jiwa, maka seluruh anggota, seluruh masyarakat di desa itu harus bisa merasakannya. Ya, merasakan, oh ya ternyata ada yang butuh pertolongan. Oh, bagaimana caranya menolong dirinya? Bagaimana caranya menyehatkan lingkungan ya? Karena jelas ya, kalau secara ilmunya, ketika ada satu aja masyarakat, anggota masyarakat yang gangguan jiwa, sebenarnya itu merupakan sebuah cermin bahwa lingkungan di mana pasien itu tinggal juga bermasalah. Entah mulai dari keluarganya, tetangganya, atau secara umum. Ya. Oleh karenanya dengan adanya desa sehat jiwa ini, harapannya masyarakat bisa mengenali dan akhirnya bisa mengidentifikasi bantuan apa yang harus mereka dapatkan untuk menolong dirinya. Dalam hal ini misalnya ada anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat desa tentang resiko dan bahaya kesehatan jiwa. Nah, ini semuanya ranah-ranah pengetahuan yang pastinya adalah butuh sentuhan dari perawat. Butuh perawat untuk mengenalkan pentingnya gangguan jiwa. Pentingnya mencegah gangguan jiwa, ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan dukungan dan peran aktif stakeholder. Stakeholder ini di sini banyak ya. Ketika desa ini mampu mandiri, biasanya akan berimbas ke banyak hal. Nah, akan tetapi ketika ada gangguan jiwa di dalamnya, ada pasien gangguan jiwa di dalamnya, kita harus melihat dukungan dan peran aktif siapa saja yang akan membantu kita keluar dari masalah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah meningkatnya masyarakat desa dalam melaksanakan perilaku sehat jiwa. Ya, perilaku sehat jiwa ini banyak sekali ya. Yang ketika seorang bisa tersenyum, bahagia, mensyukuri setiap episode hidupnya, ya, dan itu kemudian ditularkan pada orang lain, ya. Dalam hal ini di masyarakat desa gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah eh, modal ya untuk meningkatkan kesehatan jiwa di daerah tersebut. Banyak kita jumpai orang-orang desa yang akibat pengaruh dari perkotaan ya, pulang itu tidak lagi membawa nilai-nilai yang dulunya sebenarnya dianut di desa gitu ya, yang ramah, saling menyapa dan sebagainya, itu ciri khas orang desa. Tetapi kadangkala ciri khas ini yang kemudian lebur gitu ya, bahkan ada yang hilang gitu ya. Padahal ini sangat bagus untuk kesehatan jiwa. Nah, apa manfaat DSSC ini? Yang pertama adalah yang sehat akan tetap sehat. Ya, pastinya dengan adanya program preventif promotif yang dilakukan kontinu oleh perawat, harapannya yang sehat akan semakin sehat. Kemudian yang beresiko mengalami gangguan jiwa akan terhindar dari gangguan jiwa. Begitu pula yang mengalami gangguan jiwa pastinya akan mendapatkan pelayanan yang tepat dan sesuai. Adapun langkah-langkah pembentukan desa sehat siaga sehat jiwa ini adalah pertama adalah pemilihan di tingkat desa untuk DSSC. Pemilihan desanya, misalnya yang menentukan ini siapa? Dilihat dari angka kejadian pasien yang mengalami gangguan jiwa. Ternyata misalnya di desa X angka penderita gangguan jiwanya banyak gitu ya, berapa persen. Nah, itu menjadi tolak ukur kita untuk menjadikan desa itu menjadi desa siaga sehat jiwa. Kemudian pemilihan calon KKJ oleh Kades. KKJ ini ya.
pelaksananya ya, untuk 20 kakak. Jadi, kepala keluarga, 20 kepala keluarga ini akan dipilih salah satunya untuk menjadi KKJ, Kepala Keluarga Sehat Jiwa, ya. Kemudian ada pelatihan, setelah terpilih nanti akan dilatih, kemudian ada pelaksanaan peran KKJ, baru kemudian dilakukan Monef, ya. Itu sekilas tentang prosesnya, saya rasa teman-teman juga sudah bisa menjalankan. Tapi siapa yang kemudian menjadi KKJ ini, ya, ini adalah tokoh masyarakat yang kemudian terpilih menjadi KKJ. Tidak harus perawat, tidak harus tenaga medis. Nah, kalau bisa dipastikan tenaga medisnya bisa lebih bermanfaat, ya is okay, ya bisa. Kemudian tujuan desa siaga sehat jiwa. Dalam hal ini, peran yang dibutuhkan, terutama dari masyarakat, adalah bagaimana kemampuan untuk menemukan kasus. Ya, untuk menemukan kasus ini, masyarakat perlu diberikan pengetahuan apa saja penyebab, tanda gejala, faktor penyebab, tanda gejala, kemudian resiko dari terjadinya gangguan tersebut. Nah, dengan seperti itu diharapkan masyarakat dapat melakukan tugas pertama, ya, tujuan pertama ini, yaitu masyarakat bisa menemukan kasus yang terjadi di daerahnya. Kemudian ada penggerakan keluarga sehat dan beresiko untuk mengikuti penyuluhan kesehatan jiwa. Jadi baik keluarga yang sehat maupun yang beresiko wajib mendapatkan pendidikan kesehatan tentang sehat jiwa. Kemudian pergerakan pasien dan keluarga gangguan jiwa untuk mengikuti terapi kesehatan jiwa yang diadakan oleh CMHN berupa aktivitas kelompok dan rehabilitasi. Ya, ini butuh peran perawat juga di sini ya. Bagaimana menggerakkan pasien dan keluarganya untuk tetap mengikuti terapi, untuk tetap mengikuti regimen pengobatan meskipun perawat atau pasien tidak harus ke Banyumas. Seperti itu. Kemudian ada upaya kunjungan mandiri, kunjungan pasien yang mandiri, dan pendokumentasian data keswa atau data masyarakat yang sehat jiwa. Lantas kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di DSSC ini? Yang pertama adalah pendataan kesehatan jiwa keluarga. Kemudian jika terdapat beberapa anggota keluarga yang beresiko atau bahkan sudah terjadi, nah disitulah kita menetapkan bagaimana memberikan kegiatan berupa penyuluhan kesehatan sehat jiwa. Kemudian penyuluhan mengatasi masalah resiko ya, masalah resiko psikososial ya. Antaranya pengangguran, apalagi ya? Pengangguran, kemudian masyarakat yang tidak sadar bagaimana pola asuh yang baik yang seperti apa. Itu masuk ke dalam ranah mengatasi masalah resiko. Nah, berikutnya terapi aktivitas kelompok pada pasien gangguan jiwa. Ini bisa dilakukan atau dalam bentuk training gitu ya, yang bisa diikuti oleh anggota keluarga yang salah satunya mengalami gangguan jiwa. Harapannya dengan begitu keluarga pasien juga menjadi daya dukung utama terhadap kesembuhan pasien. Berikutnya adalah rehabilitasi perawat gangguan jiwa. Ya. Berikutnya, siapa pelaksana pelayanan di Desa Sehat Jiwa ini? Yang pertama adalah anggota masyarakat, kader kesehatan jiwa. Ya. Anggota masyarakat ini terdiri dari kader, yaitu masyarakat yang biasanya menjadi relawan atau kader. Kemudian perawat, ya perawat CMHN dari puskesmas,
dan aparatur desa serta tokoh masyarakat lainnya. Aparatur desa ini juga biasanya sudah ditunjuk ya, ada PJ di sananya yang bertugas untuk menjadi petugas atau tokoh masyarakat yang nantinya akan berkolaborasi dengan perawat dan kader kesehatan. Siapa yang bisa menjadi kader kesehatan jiwa? Pertama, laki-laki ataupun perempuan, boleh saja. Tinggal di desa siaga sehat jiwa yang bersangkutan. Bisa membaca dan menulis bahasa Indonesia, memiliki komitmen untuk secara sukarela, dan mendapatkan pelatihan kesehatan jiwa. Ya, jadi akan sangat mudah sekali ya. Tinggal mau aja untuk menjadi kader desa siaga sehat jiwa. Tugas kader kesehatan jiwa meliputi melakukan deteksi dini kesehatan jiwa masyarakat. Masing-masing kader melakukan pendeteksian kepada kepala keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Bersama-sama dengan perawat kesehatan jiwa, kader akan menentukan keluarga sehat jiwa, berisiko maupun gangguan jiwa. Berikutnya melakukan penggerakan masyarakat untuk mengikuti kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh perawat kesehatan jiwa dari puskesmas yang meliputi penyuluhan kesehatan jiwa, baik yang sehat, yang berisiko, atau yang gangguan. Kemudian ada pelatihan tentang terapi aktivitas kelompok dan rehabilitasi. Tugas kader selanjutnya adalah melakukan kunjungan rumah ke rumah-rumah pasien dengan gangguan jiwa yang telah mandiri untuk memantau perkembangan pasien dan melaporkannya kepada perawat kesehatan jiwa. Melakukan rujukan kasus pasien gangguan jiwa, baik baru maupun pasien lama yang kambuh kembali. Kemudian melakukan dokumentasi kesehatan jiwa. Ya, oke. Nah, harapannya dengan langkah-langkah itu seluruh masyarakat menjadi masyarakat yang sehat, ceria, hingga lansia. Oke, itu sebagai awalan. Semoga tidak puas dengan begitu, kalian akan terus mencari bagaimana belajar untuk memahami menjadi seorang perawat desa siaga sehat jiwa. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa dibuka di forum diskusi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.